Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Ibu Imelda. Saya salah satu staf GPDI Mahanaim Tegal. Saya akan menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kira-kira di 8 tahun yang lalu, saya dikaruniai seorang anak laki-laki kembali oleh Tuhan. Kami memberi nama anak itu adalah Abdiel. Nama lengkapnya Abdiel Rehum Mokodongan. Kami sangat bersuka cita, kami sangat senang karena Tuhan memberikan kami seorang putra kembali. Kami sangat bersuka cita. Di usia perkembangan Abdiel, dia mengalami perkembangan yang pesat karena di usia 11 bulan dia boleh berjalan. Seiringnya waktu sampai dia berumur mau 3 tahun, saya sudah mulai curiga kenapa ini anak gak berbicara, gak bisa mengeluarkan pendapatnya, berbicara dengan jelas, dengan lancar. Ada satu yang membuat saya menjadi khawatir, karena di usia yang sudah hampir 3 tahun anak ini belum lancar berbicara, belum dapat menyampaikan apa yang ada di hatinya. Misalnya mau minta minum kah atau minta susu, dia belum bisa mengatakan mama minta susu, enggak. Tapi dia hanya tunjuk barang yang akan dia mau, yang dia minta. Itu menjadi satu kekhawatiran dalam kehidupan saya pribadi. Saya sampaikan kepada suami bahwa kenapa anak ini kok belum bisa lancar untuk berbicara. Dengan beriringnya waktu, kami sekeluarga, keluarga besar dari saya, terutama oma, merasakan khawatir yang terus-terusan karena dia tidak dapat menyampaikan apa yang dia minta. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi kami, keluarga hamba Tuhan, kami tahu bahwa anak ini memerlukan terapi karena anak ini nggak bisa diam, tidak bisa fokus, dia jalan terus, dia lari-lari kemanapun, dia nggak bisa fokus dalam satu tempat. Jadi nggak ada 3 menit dia tidak bisa duduk dengan tenang. Nonton TV pun dia tidak bisa nonton TV dengan tenang, melihat, menyaksikan acara televisi dengan tenang. Apa saja dia putar, dia lari, dia bergerak, dia mengambil sesuatu. Kami merasa khawatir. Di umur yang ke-3 tahun, saya memberanikan diri untuk dia masuk ke sekolah taman kanak-kanak. Saya mempunyai pemikiran, banyak juga orang yang mengatakan bahwa kalau disekolahkan dia akan lancar berbicara, dia akan bersosialisasi dengan teman-temannya. Di sekolahan pun guru-guru mengatakan bahwa Abdiel nggak bisa diem. Ada satu masa di mana kalau ada patsel, hilang satu patsel aja dia harus menemukan patsel itu, gurunya harus menyapu, mencari, sapu pun harus ada diletakkan di tempat yang harusnya ada. Jadi Abdiel merupakan satu anak yang memang benar-benar disiplin, benar-benar perfeksionis. Kami sekeluarga sudah merasa bingung dan saya khususnya untuk saya pribadi, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Karena Abdiel merupakan anak yang istimewa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada masa di mana kita bingung, ada masa di mana kita tidak dapat berbuat apapun, ada masa di mana kita tidak bisa melakukan apapun. Tetapi percayalah, ada Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Ada masa di mana saya tidak bisa melakukan apapun, tapi Tuhan yang melakukan. Tuhan menggerakkan hati seorang jemaat untuk membawa Abdiel ke tempat terapi. Dan dia membayari semua kebutuhan Abdiel di tempat terapi. Saya katakan, itu terapi yang mahal, itu tidak mungkin. Saya tidak mau membebani seseorang pun. Tetapi jemaat ini mengatakan, sudah, ayo kita sama-sama terapi Abdiel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil jika kita berserah kepada Tuhan. Biaya terapi yang mahal tapi Tuhan sudah siapkan, Tuhan sediakan. Saya hanya mengatakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Bukan karena terapi, tetapi karena Tuhanlah yang membuat Abdiel dapat berbicara dengan lancar. Hanya Tuhanlah yang dapat menggerakkan hati seseorang untuk membiayai Abdiel ikut terapi. Hanya Tuhanlah yang dapat menggerakkan hati seseorang melihat keadaan Abdiel. Dan hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkan Abdiel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan. Kalau sekarang Bapak Ibu, Abdiel dapat berbicara dengan lancar. Abdiel dapat mengemukakan pendapatnya. Abdiel dapat berbicara dengan begitu cerewetnya. Bapak Ibu, kalau saya balik lagi keadaan yang dulu, melihat keadaan Abdiel, saya merasakan saya sebagai orang tua, saya tidak mampu dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan kasih penyertaan Tuhan, kasih anugerah dari Tuhan untuk Abdiel, kita boleh melihat bahwa Abdiel sekarang tumbuh menjadi anak yang pandai, anak yang luar biasa, anak yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan Abdiel, di tengah-tengah ketidakberdayaan Abdiel, dia dapat mengerjakan soal-soal matematika dengan luar biasa. Tuhan memberi kelebihan kepada seseorang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat hari ini tengah-tengah kita tidak mampu, tapi kita percaya ada Tuhan yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Inilah kesaksian yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Begitu luar biasa pertolongan dari Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu memiliki seorang anak yang terbatas, jangan pernah mengatakan bahwa anak itu adalah anak yang terbatas. Tapi percayalah kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memiliki segala sesuatunya dalam hidup. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saksian ini dapat menguatkan Bapak Ibu semua. Terima kasih.